Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan namun di pembelajaran yang kedua. Pada muatan PPKN kita akan belajar mengenai makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membaca teks perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wandi dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal-hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Baik anak-anakku sekalian, perbedaan tidak akan menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Ada tugas untuk kalian. Kalian akan jawab pertanyaan apa perbedaan yang ada, maksudnya dari teks yang telah dibacakan tadi ya. Kemudian bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun. Kalian jawab dan kerjakan di buku latihan PPKN. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar di muatan SPDP. Kita akan belajar mengenai pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan melengkung. Anak-anak bisa lihat di sini mengenai pola garis lurus, ada pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, pola segi 3. Sedangkan pada pola garis lengkung, itu terdapat pola lengkung ke depan, lengkung ke belakang, kemudian pola angka 8 dan pola lingkaran. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus.
Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian pola lantai vertikal terdapat pada tari Yasvan dari Papua, tari Serimpi, Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tarian pola lantai diagonal terdapat pada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian pola lantai garis melengkung terdapat pada tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini untuk pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.